Pagi belum menyapa, mentari belum menampakkan sinarnya. Pada dini hari 1 Oktober 1965, dentuman tembakan memecah keheningan di Jalan Teku Umar, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Di tengah keremangan fajar itu, rumah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menjadi saksi bisu dari salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Nasution, seorang perwira tinggi Angkatan Darat, telah lama menjadi target utama Operasi Gerakan 30 September atau G30S. Sikap tegasnya terhadap Partai Komunis Indonesia, PKI, dan pengaruhnya yang masih kuat di tubuh TNI menjadikannya musuh yang harus dieliminasi. Malam sebelumnya, pada 30 September, Nasution berada di kamarnya setelah menjadi penceramah dalam sebuah acara di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bersamanya ada ajudannya yang setia, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Malam itu begitu gerah, udara yang panas membuat Nasution sulit tidur, dan nyamuk-nyamuk berterbangan di sekeliling kamarnya. Pukul 4 WIB, ketegangan mulai memuncak. Sebuah pasukan dari Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, tiba di kediaman Nasution. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bergerak menuju pintu rumah. Suara tembakan terdengar kencang, yang menembus dinding-dinding rumah, membangunkan seisi rumah yang terkejut. Istri Nasution, Sunarti, segera terjaga. Dia merasakan bahaya yang mengancam. Dengan cepat, dia meminta suaminya untuk tetap berada di dalam kamar. Namun, desingan peluru sudah terdengar semakin dekat. Sunarti, dengan keberanian seorang istri prajurit, mencoba membuka pintu kamar, tetapi muntahan peluru segera menyambutnya. Di sisi lain, pasukan penculik tak menemukan Nasution. Mereka mencarinya ke berbagai sudut rumah. Ketika salah satu pintu kamar terbuka, Nasution sempat terlihat. Namun, melihat ada 3 prajurit Cakrabirawa di depan pintu, Nasution dengan cepat mengunci pintu kembali. Pasukan semakin brutal. Perintah tegas sudah dikeluarkan. Jemput Nasution hidup atau mati. 2 anggota pasukan, Kopral Sumarjo dan Hargyono, membuka paksa pintu dengan senjata stand mereka. Suara senjata menyalak, pintu berhasil dibuka. Namun Nasution sudah tidak ada di dalam. Pada saat yang sama, anak bungsu Nasution, Ade Irma Suryani, tertembak di dekapan sang ibu. Kejadian ini menciptakan kepanikan luar biasa. Sementara itu, Nasution berhasil melarikan diri dengan melompat pagar ke rumah tetangganya. Namun, pelariannya tidak mudah. Dia mengalami patah kaki akibat lompatan itu. Dalam keadaan terluka, Nasution bersembunyi di salah satu rumah tetangganya, hingga situasi dianggap cukup aman. Pada pukul 6 WIB, 1 Oktober 1965, dia kembali ke rumahnya melalui pagar belakang. Meski dengan kaki yang patah, Nasution tetap tanggap. Dia segera memerintahkan ajudan dan iparnya untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Di sisi lain, Letnan 1 Pierre Tendean, ajudan Nasution, terbangun oleh kegaduhan yang terjadi. Dalam keadaan yang mencekam, dia mencoba mendekati pasukan dengan senjata di tangannya. Namun, ketika ditanya siapa dirinya, dia mengaku sebagai ajudan Nasution. Sebagian besar pasukan penculik salah dengar dan mengira Tendean adalah Nasution. Dengan cepat, Tendean diikat dan dibawa ke truk. Tak lama kemudian, bunyi peluit terdengar, pertanda misi penculikan berhasil dilaksanakan. Tepat pukul 4.08 WIB, suasana di rumah Nasution kembali hening, meninggalkan bekas luka dan duka yang mendalam. Setelah merasa cukup aman, Nasution segera menyusun strategi. Dia dibantu oleh Komandan Staf Markas Besar Ed. Kostrad, Letkol Hidajat Wirasonjaja, ajudannya Mayor Sumargono, dan iparnya, Bob Sunarjo, untuk mengatur langkah selanjutnya. Dia kemudian mengirim pesan kepada Mayor Jenderal Soeharto di Markas Kostrad, memastikan bahwa dirinya masih hidup dan aman. Soeharto segera merespons dengan mengatur langkah-langkah untuk menghadapi situasi krisis tersebut. Sekitar pukul 19 WIB, Nasution dibawa ke Makostrad untuk merancang siasat penumpasan pemberontakan G30S yang telah merenggut banyak nyawa para perwira tinggi militer. Nasution bukanlah sosok yang mudah ditaklukkan. Dalam sejarahnya, dia dikenal sebagai seorang pemikir ulung dan ahli strategi perang gerilya. Buku legendarisnya, Pokok-Pokok Gerilya, menjadi rujukan di banyak negara untuk mengembangkan strategi perang gerilya. Dalam buku ini, Nasution merumuskan pengalaman dan strateginya dalam mengorganisir perlawanan gerilya selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan ini membuat namanya diakui dunia sebagai Bapak Angkatan Darat Indonesia dan penggagas utama perang gerilya. Perjalanan karir Nasution tidak hanya matang di medan tempur tetapi juga dalam berbagai jabatan strategis di militer Indonesia. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakil Panglima Besar, dia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin dan merancang operasi militer, termasuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948.
Ketika Presiden Soekarno memerintahkan penumpasan pemberontakan itu, Nasution hanya butuh 2 minggu untuk menangkap semua petinggi PKI yang terlibat. Dengan 77 buku, jurnal, dan makalah yang ditulisnya, Nasution membuktikan dirinya bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga seorang intelektual. Karya-karyanya memberikan wawasan mendalam tentang strategi militer, kepemimpinan, dan perjuangan bangsa. Dalam setiap buku, ada gagasan yang merefleksikan kejernihan pikirannya dan kecintaannya pada bangsa dan negara. Peristiwa malam 30 September dan pagi 1 Oktober 1965 menunjukkan betapa Nasution adalah sosok pemimpin yang berani, cerdas, dan penuh perhitungan. Meski dalam ancaman maut, ia mampu berpikir jernih dan mengambil langkah-langkah strategis yang tepat. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu pahlawan terbesar Indonesia, sosok yang pantas dikenang bukan hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena pemikirannya yang tajam dan dedikasinya yang tulus kepada tanah air.